Idola adalah cerminan dari aspirasi dan nilai-nilai seseorang, di mana kekaguman terhadapnya mencerminkan keinginan untuk meniru sifat positif, motivasi, atau kesuksesan mereka. Kylian Mbappe, dari bocah yang dulu menempel poster Cristiano Ronaldo di kamarnya, kini ia menjelma jadi bintang yang membuat Bernabeu bergetar tiap kali menyentuh bola. Segala yang dulu hanya jadi mimpi, kini jadi kenyataan. Selebrasi khas, mental juara, dan gol-gol yang lahir dari ambisi tanpa batas. Dan seperti yang sering terjadi di Madrid, dari tekanan lahir kehebatan baru, kali ini milik Mbappe. Awalnya tak semudah yang terlihat di ranking top skor. Di bawah arahan Xabi Alonso, Mbappe sempat terlihat seperti pemain yang kehilangan arah di sistem permainan baru Madrid. Tapi waktu membentuknya, bagaimana Alonso dengan ketenangan khasnya membentuk Mbappe menjadi Cristiano Ronaldo Perancis? Tak berlebihan rasanya jika Mbappe disebut sebagai penerus Ronaldo karena bakat dan kehebatannya sudah menunjukkan bahwa dia adalah pewaris sejati dari legenda sepak bola dunia. Di bawah asuhan Xabi Alonso, ia tahu persis kapan harus menahan, kapan harus melepaskan sang predator gol itu. Kini, hasilnya jelas. Mbappe bukan cuma top skor La Liga dan Liga Champions, tapi juga simbol dari proyek baru Los Blancos yang semakin matang. Di Santiago Bernabeu yang penuh sorak-sorai, Los Blancos tampil seperti raksasa yang baru bangun dari tidur panjang. Madrid seolah ingin memberitahu siapa penguasa sebenarnya di Spanyol. Valencia yang datang dengan harapan mencuri poin justru jadi korban berikutnya dari mesin gol Madrid yang sedang panas-panasnya. 4 gol tanpa balas, sebuah pesan tegas dari tim yang tak sekadar ingin menang, tapi ingin mendominasi. Dan tentu saja, di balik pesta gol itu, ada satu nama yang paling sering disebut, Kylian Mbappe. Sang mega bintang kembali membuktikan bahwa ia bukan sekadar pembelian mahal, tapi investasi masa depan yang sudah membayar lunas. 2 gol di babak pertama bukan hanya menunjukkan naluri predatornya, tapi juga ketenangan seorang pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan sebesar apapun. Setiap gerakannya tajam, setiap sentuhannya punya arah, khas pemain besar yang tahu dirinya sedang menulis sejarah. Di lini tengah, Jude Bellingham tampil seperti dirigen yang mengatur tempo permainan. Ia ikut mencatatkan namanya di papan skor, menegaskan bahwa Madrid tak hanya mengandalkan satu bintang. Sementara itu, Alvaro Carreras, bek muda yang sempat diragukan, justru menutup laga dengan gol keempat, sebuah momen yang menunjukkan kedalaman skuad Madrid musim ini. Dari pemain utama sampai pelapis, semua terasa menyatu dalam satu ritme kemenangan. Kemenangan telak ini juga jadi modal mental yang luar biasa menjelang laga besar di Anfield pekan depan. Lawan Liverpool, Madrid tahu bahwa pertandingan itu bukan sekadar soal lolos atau tidak, tapi soal harga diri di Eropa. Dengan kepercayaan diri setinggi langit, tim asuhan Xabi Alonso itu melangkah ke Inggris dengan kepala tegak dan keyakinan penuh. Dari sisi klasemen, Los Blancos kini semakin mantap di puncak dengan 30 poin dari 11 laga. Angka yang bukan hanya mencerminkan konsistensi, tapi juga efisiensi. Mereka menang 10 kali dan hanya sekali tersandung. Sementara itu, Valencia makin terpuruk di zona degradasi, duduk di peringkat 18 dengan 9 poin dan wajah yang tampak kehilangan arah. Data pun mendukung dominasi ini. Madrid telah memenangkan 10 dari 11 pertandingan pembuka La Liga untuk kedua kalinya. Di abad ke-21, terakhir kali terjadi pada musim 2022/2023. Tak hanya itu, mereka juga mencatat 10 kemenangan kandang beruntun, rekor yang tak pernah tersentuh lagi sejak September 2013. Santiago Bernabeu kembali jadi benteng yang menakutkan, tempat di mana lawan hanya bisa berharap bertahan sekuat mungkin. Di tengah semua catatan itu, Mbappe berdiri sebagai simbol era baru. Tambahan 2 gol membuat koleksinya kini 18 dari 14 laga di semua ajang, 13 di La Liga dan 5 di Liga Champions. Ia bukan hanya top skor sementara, tapi juga sedang bersaing langsung dengan Harry Kane di Eropa. Menariknya, 13 gol di 11 laga Liga menjadikannya pemain Madrid pertama sejak Cristiano Ronaldo yang mencapai catatan itu. Sebuah pengingat bahwa sang bocah yang dulu mengidolakan CR7 kini benar-benar mewarisi tahta sang legenda, bukan lewat kata-kata, tapi lewat gol.
Di musim perdananya bersama Real Madrid, sang bintang Prancis menutup tahun dengan cara paling elegan, menggenggam European Golden Boot 2024/2025. Tak ada yang kebetulan di balik trofi itu. Dari 44 gol yang ia cetak di semua kompetisi, 31 diantaranya lahir di La Liga. Angka yang membuktikan setiap peluang kecil di kaki Mbappe bisa berubah jadi bencana bagi lawan. Trofi ini bukan sekadar simbol produktivitas, tapi juga pembuktian bahwa langkah besar meninggalkan PSG menuju Santiago Bernabeu bukanlah perjudian. Madrid mungkin belum mengangkat trofi besar musim lalu, tapi Mbappe sudah memenangkan sesuatu yang lebih, pengakuan dunia. Ia bukan hanya mesin gol baru Los Blancos, tapi wajah baru dari era pasca Ronaldo yang selama ini mereka cari. Saat momen penghargaan tiba, Bernabeu kembali bergemuruh. Di tengah sorotan lampu dan tepuk tangan yang menggema, Mbappe berdiri dengan senyum tenang, seolah tahu bahwa perjalanannya baru dimulai. Ia datang dengan ekspektasi setinggi langit dan sejauh ini ia menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan gol dan performa yang konsisten di setiap pekan. Namun di balik semua gemerlap itu, Mbappe tetap membumi. Ia tak mau larut dalam euforia atau terjebak dalam perbandingan yang sering kali muncul. Nama Cristiano Ronaldo memang selalu dibawa-bawa, tapi bagi Mbappe, legenda tetaplah legenda. Saya belum layak dibandingkan dengannya, ucapnya suatu kali dengan nada yang menunjukkan respek, bukan kerendahan diri. Perbandingan itu memang sulit dihindari. Gaya eksplosif, naluri mencetak gol, dan aura bintang di panggung besar. Semua mengingatkan publik Madrid pada sosok yang pernah memimpin mereka menaklukkan Eropa. Tapi Mbappe tahu, mengulang bukan berarti meniru. Ia sedang menulis bab baru dalam sejarah panjang Los Blancos dengan caranya sendiri. Dalam wawancara bersama Marca, pemain berusia 26 tahun itu menegaskan dengan jujur, Cristiano adalah referensi di Madrid nomor 1. Saya baru di sini 1,5 tahun, sedangkan dia 9 tahun. Tak adil membandingkan saya dengan apa yang sudah ia capai. Kata-kata itu bukan sekadar ungkapan hormat, tapi juga bentuk kedewasaan dari pemain yang mulai memahami arti besar seragam putih yang ia kenakan. Kini, setiap gol Mbappe bukan cuma tentang angka di papan skor, tapi tentang perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Ia tahu status bintang datang dengan beban, tapi juga peluang untuk meninggalkan jejak abadi. Dan jika terus melangkah seperti ini, mungkin bukan soal apakah ia bisa menyamai Ronaldo, tapi kapan namanya akan ikut diukir di dinding keabadian Bernabeu. Dari sanalah semuanya berlanjut. Dari rasa kagum yang dulu hanya sebatas poster di dinding kamar, kini Mbappe berdiri di titik di mana ia mulai menulis kisahnya sendiri. Alih-alih hidup dalam bayang-bayang Cristiano Ronaldo, ia memilih menegaskan identitasnya sebagai sosok baru di Real Madrid. Baginya, setiap pemain punya lintasan yang berbeda dan tak ada gunanya meniru jejak orang lain. Di Bernabeu, Mbappe tak ingin jadi replika. Ia ingin jadi legenda dengan caranya sendiri. Jalan saya berbeda. Saya ingin meraih kesuksesan, tetapi disebut-sebut di samping Cristiano saja sudah merupakan kebanggaan. Ujar Mbappe dengan senyum tenang. Saya hanya berpikir untuk membantu tim, memenangkan gelar sebanyak mungkin, dan terus berkembang. Kalimat sederhana, tapi mencerminkan seorang pemain yang tahu kapan harus bermimpi besar dan kapan harus tetap berpijak pada tanah. Pernyataan itu menggambarkan sisi lain dari Mbappe, seorang juara yang ambisius tapi tidak sombong, percaya diri tapi tetap rendah hati. Ia tidak menolak inspirasi dari Ronaldo, namun memilih jalannya sendiri untuk mencapai kejayaan. Dari gaya bermainnya yang cepat dan tajam, hingga caranya memimpin di lapangan, Mbappe sedang membangun fondasi untuk warisan barunya di Madrid. Kini, setelah menutup musim dengan trofi European Golden Boot di tangannya, tantangan berikutnya sudah menanti, mengembalikan Real Madrid ke takhta tertinggi Eropa. Jika konsistensinya terus terjaga, bukan tak mungkin suatu hari nanti namanya akan berdiri sejajar dengan para legenda Bernabeu, termasuk sosok yang dulu hanya ia kagumi dari jauh, Cristiano Ronaldo. Dari segala kisah dan catatan yang ditulis musim ini, satu hal jadi jelas. Kylian Mbappe bukan sekadar meneruskan warisan, tapi sedang membangun kekaisarannya sendiri di Madrid.
Ia datang bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan menciptakan bab baru di Bernabeu yang kini kembali bersinar di bawah sorotan Eropa. Setiap gol, setiap selebrasi adalah kalimat baru dalam kisah besar yang sedang ia tulis. Kisah tentang seorang anak yang tumbuh dari mimpi, lalu menaklukkannya satu persatu. Bagi Real Madrid, Mbappe bukan hanya pemain. Ia adalah simbol transisi dari kejayaan masa lalu menuju era baru yang kembali dipenuhi ambisi, gairah, dan identitas. Dalam sistem Xabi Alonso yang menuntut disiplin dan keseimbangan, Mbappe menemukan bentuk terbaiknya, bukan hanya predator di kotak penalti, tapi pemimpin di lapangan. Kini, setiap kali ia berlari menembus pertahanan lawan, seisi Bernabeu tahu mereka sedang menyaksikan kebangkitan yang nyata. Dan jika musim ini berakhir dengan trofi Liga Champions kembali diangkat ke langit malam Eropa, maka satu kalimat akan terucap di seluruh dunia. Madrid telah menemukan penerus takhta, tapi bukan untuk menggantikan Cristiano Ronaldo, melainkan untuk meneruskan semangatnya dengan nama baru di puncak sejarah. Karena pada akhirnya, legenda tidak hilang, mereka hanya berganti wajah. Dan kali ini, wajah itu bernama Kylian Mbappe.